Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya doa yang terbaik ya buat teman-teman semua, sehat, sukses, bahagia, banyak uang. Selamat dunia akhirat, pokoknya yang terbaik doa untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membawakan satu kisah dari Bistinim. Oh, kisah dari Bistinim selalu dark, selalu mencekam ya. Keren banget kisahnya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata belum diklik tombol subscribe-nya. Ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai lama-lama lagi nih, udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Yuk siapin kopinya, siapin cemilannya, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Misteri rumah di pinggir danau. Kabupaten Semarang, sekitaran tahun 2008. Jadi pindah ke sana, Mas. Deru mobil butut beradu dengan suara tanya barusan. Mas, kita jadi pindah ke sana. Sekali lagi terdengar pertanyaan lembut dari wanita yang tadi indahkan keberadaannya. Ia melenguh, kemudian menatap gusar pada seorang pria yang sibuk di kursi kemudinya. Ngapain sih? Mobil kayak gini masih dibenerin sendiri. Kan bisa dibawa ke bengkel aja. Wanita itu mulai melonjak emosinya. Ia mendekatkan wajah hingga separuh kepalanya masuk ke dalam mobil. Wajahnya tertekuk, tanda yang gan dengan apa yang sedang pria itu lakukan. Sementara pria di hadapannya tampak geram. Rokok yang melekat pada bibirnya segera dibuang. Lantas tatapan tak senang ia berikan pada wanita itu. Mau apa sih, yuk? Pertanyaan dengan nada menekan terlontar kepada wanita yang bernama Ayu, yang tak lain adalah istri yang ia persunting 15 tahun yang lalu. Aku cuma mau mastiin aja loh, Mas. Lagi pula di sana kan jauh dari sekolah. Nanti gimana nasib gendis? Blah! Pintu mobil dibuka, lantas ditutup dengan kencangnya. Gendis gimana? Gendis gimana? Ya kan ada aku yang antar. Lagi pula kan jaraknya cuma 11 kilo dari rumah bapak. Mata Ayu mengikuti kemana pergerakan pria tersebut. Mas, kita jadi kontrakan di sini aja, Mas. Lebih dekat dengan kota, pinta Ayu segera. Ya sebenarnya keberatan dengan niatan Anton suaminya untuk pindah ke rumah warisan keluarganya. Akan tetapi bukan tanpa alasan Anton memilih rumah warisan sebagai pelarian mereka. Pasalnya tak ada kontrakan lain yang lebih murah dari kontrakan yang mereka sewa di saat itu. Apalagi Anton lepas di PHK. Sudah berbulan-bulan lamanya ia tidak mendapat pekerjaan. Kontrakan yang saat itu mereka tinggali pun habis masa sewanya. Pikirkan lagi yuk, kita mau kemana? Cuma rumah peninggalan keluarga yang masih ada. Kita itu udah gak punya apa-apa, yuk. Berat hati Anton mengatakan demikian. Ia terduduk lesu sembari menyesap kopi hitam yang tak lagi pahit dibanding takdir hidupnya. Setelah bertahun-tahun hidup bergelimang harta, lantas berbulan-bulan terakhir ia di PHK, hidupnya berubah drastis 180 derajat. Yang tak punya apa-apa lagi untuk dijual, sekedar untuk bertahan hidup saja sulit sekali bagi mereka. Di sisi lain, Ayu pun tak punya pilihan. Ia tak mungkin memberitahu kedua orang tuanya bahwa Anton di PHK. Ia yakin betul kedua orang tuanya tak akan peduli dengan kondisi mereka, sebab keinginan menikah dengan Anton juga tanpa doa dan restu dari keluarga. Sementara siang semakin terik, cahaya matahari langsung memancar ke teras rumah tanpa penghalang. Hawa panas terasa menyengat membuat emosi Anton kian memuncak. Siang ini kita pindah. Sembari meremat tangan, Anton beranjak dari duduknya. Ia masuk ke dalam tanpa menunggu persetujuan dari Ayu atas ajakannya untuk segera pindah hari itu juga.
Ayu termenung, menatap kursi kosong di hadapannya. Wajah Ayu menengadah yang enggan untuk menangis perkara hal yang ia pilih menikahi Anton. Ternyata tak seindah yang ia harapkan dahulu kala. Sikap Anton tetap saja dingin, apalagi usia pernikahan mereka sudah terbilang lama. Semakin hambarlah perasaan Ayu dibuatnya. Sembari meremat daster yang ia kenakan, Ayu menangis sesenggukan. Hari-hari ia lalui dengan air mata, ditambah lagi setelah melihat anaknya Gendis yang baru berusia 10 tahun harus menjalani hidup sengsara. Tak lama, suara gerasuk-gerusuk di dalam rumah lantas membuyarkan perasaan hati Ayu. Ia berlari ke dalam, memastikan asal suara itu bermula. Tatap matanya sudah lekat pada seorang pria yang sibuk dengan koper di sampingnya. "Beneran mau pindah siang ini, Mas?" tanya Ayu dengan nada sendu. "Iya, cepat bereskan barang-barangmu. Kita berangkat jemput Gendis sekalian pindah," kata Anton. "Berkakas yang lain sudah aku masukkan ke dalam mobil. Tinggal sisa barang-barangmu," tambahnya lagi. Ayu tak bisa lagi berkutik. Ia pun bergegas ikut mengemasi barang-barangnya. Siang, tepatnya pukul 13.00, keduanya sudah bersiap dengan koper-koper dan 2 tas tenteng yang berdiam di bagasi mobil. Keinginan Anton untuk pindah ke rumah peninggalan keluarganya sudah bulat. Meskipun Ayu berusaha sekuat tenaga untuk menggoyahkan keinginannya, tetap saja sia-sia. Padahal rumah yang hendak mereka tempati terbilang jauh dari pusat kota. Rumahnya juga rumah tua, sudah tak terurus semenjak kedua orang tua Anton tiada dan keempat kakaknya merantau pergi ke kota lain. "Gak usah khawatir tentang rumah itu, semua biar aku yang urus. Lagi pula nanti pasti direnov," ujar Anton. Terdengar betapa senang nada bicaranya yang seolah ingin merayu Ayu. Namun wanita di samping Anton justru semakin muram. Tak diindahkan niat Anton serta segala rencananya ketika mereka tiba di rumah tersebut. "Apa yang kamu khawatirkan, Siu? Aku tahu memang rumah itu sudah tua, tapi kalau sedikit direnovkan pasti jadi lebih bagus. Lagi pula di sana itu dekat dengan danau. Kamu bakalan suka kok, alamnya juga masih asri," cerocos Anton. "Aku gak peduli, Mas. Yang aku pikirin itu cuma kondisi Gendis nantinya. Dia masih harus sekolah. Kita harus ngurus kepindahan Gendis. Kalau mau cari sekolah yang dekat dari sana." Nada bicara Ayu meninggi sambil menoleh kepada Anton. Ia memberikan tatapan tajam serta alis yang menukik. Anton hanya menatap Ayu, kemudian merendahkan tatapannya lantas memalingkan wajahnya ke depan. Anton berdeham kencang. "Aku kan udah bilang, itu semua biar aku yang urus." Ayu terdiam, semakin terdiam. Ia merenungi amarah serta kekhawatirannya yang tak bisa diutarakan. "Aku bakal cari kerjaan lagi, yuk. Kamu tenang aja." Sorot mata Ayu meredup. Tak terasa air mata jatuh begitu saja. Entah apa yang membuatnya begitu marah dan khawatir dengan keadaan mereka, terlebih kondisi keuangan yang belum juga stabil karena Anton belum juga mendapat pekerjaan setelah di PHK. Tak lama setelah perbincangan panas keduanya, mobil Anton pun berhenti bersampingan dengan para pedagang kaki lima yang mulai ramai dikerumuni anak-anak sepulang sekolah. Jalanan yang tidak begitu lebar dipenuhi oleh anak-anak yang berlalu lalang. Mata Anton pun ikut menyorot ke beberapa anak yang perawakannya mirip dengan Gendis. "Gendis mana? Biasanya dia nunggu di depan gerbang," cerutuk Anton. Beberapa saat setelah kalimat itu terlontar, seorang anak dengan seragam merah putihnya berlarian ke arah mereka. Senyum Ayu mereka. Berat masalah yang ia tampung di punggung runtuh dengan sendirinya setelah melihat tawar yang Gendis. Ayu menyambut hangat dengan pelukan erat. "Tumben Gendis lama keluarnya?" tanya Ayu. Anak itu duduk di kursi belakang kemudi, kemudian menyadarkan tubuh seraya meluruskan kaki. "Iya, Gendis harus jawab soal dari Bu Guru." Pandangan Gendis beralih pada tumpukan koper yang sudah ditata rapi di bagasi. "Kita mau kemana?" Anak itu terlalu polos. Ayu pun tidak tega untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kepindahan mereka. Apalagi Gendis pasti akan sedih harus meninggalkan teman-teman sebayanya. Dengan berat hati, lagi-lagi air mata Ayu menetes perlahan. Ia pun membelai Gendis. "Kita pindah ya, Nak. Gendis juga bakal pindah sekolah." Tak ada ekspresi apapun yang Gendis berikan. Anak itu hanya bertanya-tanya kemana mereka akan pindah.
Memangnya kenapa harus pindah? Tanya Gendis. Lantas Ayu melirik ke arah Anton yang masih fokus mengemudi. Bahkan pria itu tampak tak mau tahu tentang pertanyaan Gendis. Ayah dapat pekerjaan baru, jadi kita harus pindah karena tempat kerjanya ayah jauh dari rumah. Berulang kali harus Ayu yang mengatasi segala sesuatu yang terjadi. Selalu saja Ayu yang mengalah, sedangkan Anton ia tak mau ambil pusing. Bahkan jika urusannya dengan Gendis sekalipun, pria itu selalu melimpahkan segala urusan dan permasalahan mereka kepada Ayu. Untung saja Gendis pintar membaca kondisi. Tatkala melihat ibunya menangis, ia dengan mudah mengerti bahwa keadaan ayah dan ibunya sedang tidak baik-baik saja. Anak itu pun mengangguk, lalu terdiam di sepanjang perjalanan. Dari kota ke desa, dari tingginya cahaya matahari hingga tiba semburat, hingga perjalanan panjang yang menguras tenaga, akhirnya mereka tiba. Mobil yang dikendarai Anton mulai berkurang kecepatannya manakala sudah memasuki hutan belantara. Sepi banget, benar-benar jauh dari kota, celetuk Ayu yang tengah memusatkan pandangan pada hutan yang mengimpit jalan. Pepohonan tinggi menjulang dengan dedaunan teduh menghalang secerca cahaya yang hendak menembus ke arah jalan. Ini kalau malam pasti gelap banget. Dari tadi aja aku nggak lihat ada lampu jalan, Mas. Ujarnya sekali lagi. Ia pun bergidik ngeri sambil menghela nafas berat. Tak bisa ia bayangkan betapa mengerikannya tempat yang akan mereka tempati untuk beberapa waktu ke depan. Namun di sisi lain, sikap Anton justru berbanding terbalik dengan Ayu. Malah enak, yuk. Tinggal jauh dari kota gini, pasti tenang. Udah, jangan takut. Lagi pula kalau aku dapat pekerjaan, aku pastikan aku nggak akan pulang larut malam. Kalimat Anton tak bisa membuat perasaan Ayu tenang. Ia terus saja merasa gusar menatap kengerian tempat yang tak pernah ia bayangkan. Jalanan yang berkelok-kelok dan diimpit hutan. Tak ada penerangan jauh dari perkotaan. Ia tak yakin akan bertahan lama tinggal di sana. Akan tetapi, bagaimanapun itulah keputusan yang harus ia terima. Meski tak membuatnya merasa senang, justru ia merasa cemas. Ditambah karena mereka tidak mempersiapkan kemindahan secara matang. Anton juga belum mendapat pekerjaan walau ia sudah melamar ke beberapa perusahaan dekat kawasan mereka tinggal. Sepanjang jalan, Ayu digeluti dengan segala pikiran buruk. Entah sebab apa, sedari tadi mata Ayu tak henti-hentinya memastikan keadaan Gendis di belakang. Anak itu hanya diam. Bahkan sejak keberangkatan mereka hingga tiba di kawasan hutan belantara menuju rumah yang mereka tuju. Sementara itu, berjam-jam lamanya perjalanan mereka tak kunjung sampai ke tujuan. Ayu mulai merasa bahwa mereka sedari tadi hanya berputar-putar di jalan yang sama. Padahal hanya ada satu jalur untuk menuju ke rumah peninggalan orang tua Anton. Dari situlah perasaan Ayu memburuk. Hari sudah malam, jalanan pun seolah ditelan kegelapan. Mereka hanya bisa mengandalkan sorot lampu dari mobil Anton. Mas, kayaknya kita udah lewat sini dia tadi. Ayu menepuk-nepuk pundak Anton sembari menunjuk ke sisi jalan. Lantas Anton memicing, memperhatikan penanda jalan yang ditunjuk oleh Ayu. Iya ya, kita tadi kan udah lewat sini. Gimana sih, Mas? Kamu hafal jalan kan? Tanya Ayu. Anton mengangguk ragu. Wajahnya menegang, degup jantungnya mulai tak beraturan. Aku hafal kok. Aku yakin lewat sini. Lagian ini juga cuma satu jalan, nggak ada jalan lain ke rumah itu, kata Anton. Keresahan mereka berujung menjadi ketakutan. Sejak pukul 5 sore mereka mulai memasuki hutan hingga pukul 7 malam. Mereka masih berputar-putar di jalan yang sama tanpa tahu kemana tujuan yang sebenarnya. Hingga mereka tak lagi memperdulikan Gendis yang masih tertidur di belakang. Merasa tidak beres, Anton segera menepikan mobilnya sebab ia tak tahan berputar-putar di jalan yang sama. Aku nggak ngerti ya, kenapa kita lewat jalan yang sama terus, kata Anton. Ia menyandarkan kepalanya pada kemudi sambil menghentak-hentakkan tangannya. Aku juga nggak ngerti, Mas. Malam semakin larut. Apa kita berhenti dulu di sini ya? Hah? Bermalam di sini? Gila kali kamu, yuk. Terdengar lenguh nafas keputusasaan dari Anton. Ya terus gimana? Jalannya gelap banget. Bukannya bahaya kalau kita melanjutkan perjalanan? Tanya Ayu sekali lagi. Pokoknya kita
Kita lanjut malam ini yuk. Deru mesin mobil kembali terdengar. Pedal gas pun mulai diinjak oleh Anton. Mobil yang mereka tumpangi kembali melaju dengan harapan segera bertemu dengan jalan yang seharusnya. Tak ada perbincangan lagi di antara mereka. Ayu pun mulai tertidur sementara Anton masih fokus mengendara. Namun semakin lama hutan yang menghimpit jalanan semakin mengerikan keberadaannya. Anton dengan nafas memburu tengah was-was akan sesuatu yang melintas di sekitarnya. Apa itu tadi? Tawa melengking mengiringi mereka sepanjang jalan. Anton pun mulai gemetar. Ketakutannya tak dapat lagi ia tahan. Ia kembali menepi dan keadaan benar-benar sepi. Kayaknya aku aja yang ngantuk. Anton meraup wajah. Ia kembali membawa mobilnya melintasi ke jalan semula. Mata Anton terus memindai ke segala arah. Juga jalanan berkelok yang seolah tak berujung. Untungnya tak ada gangguan lagi selama perjalanan. Pukul 8:30 malam, ia baru berhasil menemukan jalan yang sebenarnya. Dari kejauhan, tampak sebuah danau yang memantulkan cahaya rembulan. Beberapa meter di dekat danau, berdiri sebuah rumah tua peninggalan orang tuanya. Anton bisa menghela nafas lega. Deru mesin mobil sudah tak terdengar. Anton mulai membuka pintu mobil lalu keluar memeriksa keadaan sekitar. Rumah peninggalan orang tuanya itu entah sudah berapa lama ditinggalkan, bahkan mulai ditumbuhi tanaman rambat yang menutup ke segala sisi. Ilalang tinggi turut menghiasi. Tak ada sedikit pun penerangan yang bertahan sejak rumah itu ditinggalkan. Lantas Anton memandang danau yang tak jauh dari rumah tersebut. Di tepiannya masih ada perahu lapuk yang dulu mereka gunakan untuk berkeliling danau. Yuk, ayo, bangun. Udah sampai yuk. Anton menggugah Ayu yang tertidur pulas di samping kursi kemudi. Ayo, udah sampai, bangun yuk. Bisik Anton sekali lagi. Ayu baru saja terbangun dari mimpi indah yang tak berselang lama. Lantas ia mengerjap. Keadaan sekitar begitu gelap. Gelap banget mas, celetuk Ayu. Anton hanya mengangguk sambil memberikan senyuman getir. Ya tenang aja, aku bawa lampu kok. Nanti aku ganti lampunya. Jangan lupa bangunkan Gendis. Ia beranjak, langkah kakinya itu menimbulkan suara dari tanah basah yang dipijaknya. Perasaanku gak enak. Ayu mengelus dada. Belum sempat ia membangunkan Gendis, tapi tiba-tiba saja Gendis terduduk dengan sendirinya. Ayu berjingkat, jantungnya berhenti dalam sekejap. Gendis, baru mau ibu bangunkan. Gendis terdiam. Tatapan matanya kosong tertuju ke depan. Ia duduk dengan tegap dari posisinya yang semula merebah. Gendis, kenapa? Ayu mencoba bertanya kalau melihat keanehan yang terjadi pada Gendis. Namun ia masih berpikir positif. Barangkali anak itu lelah di perjalanan sampai harus banyak terdiam. Padahal tak biasanya Gendis bertingkah demikian. Turun yuk, nyusul ayah. Ayu setengah bangkit seraya menepuk lengan Gendis. Ketika ia hendak keluar, ia merasa tangannya dicekal kencang. Ayu berjingkat seraya menoleh. Ia dapati Gendis kini sudah melotot sambil mencengkram tangannya erat-erat. Mas, kesini mas, cepat. Gendis mas, Gendis. Ayu mencoba melepaskan tangannya dari cengkraman Gendis, tapi mustahil. Entah mendapat kekuatan dari mana sampai Gendis bisa mencengkram amat kuat. Tiba-tiba Gendis tertawa begitu seramnya. Anak itu mendadak memberontak. Ia meringis, kadang-kala menggertukkan gigi, lalu berteriak sendiri sambil menghentak-hentakan tubuhnya di atas kursi mobil. Ayu semakin ketakutan dibuatnya. Gendis, lepasin tangan ibu nak. Ayu terduduk lagi. Ia merintih kesakitan manakala tampak cairan merah menetes dari pergelangan tangannya yang dicengkram oleh Gendis. Mas, Gendis mas, teriak Ayu sekali lagi. Tapi tak ada jawaban dari Anton. Ia tak tahu kemana pria itu pergi. Lepasin Gendis, lepas. Ayu menangis histeris, bukan hanya karena sakit yang ia rasakan, tetapi juga karena melihat Gendis yang tampak berbeda. Anak itu tersenyum menyeringai. Wajahnya putih pucat dengan bibir biru mengembang, juga urat nadinya yang tampak menonjol. Melihat Ayu yang ketakutan, Gendis pun tertawa kencang. Kalau mau dilepaskan, lepaskan juga suamimu ke danau. Kalian akan mati.
Ayu melotot, nafasnya tercekat. Ia tak lagi bisa merasakan denyut nadi yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Melihat serta mendengar gendis yang berbeda membuat Ayu semakin ketakutan. Siapa? Siapa kamu? Lirih suara Ayu yang masih berusaha bertahan. Kalian berdosa. Kalian akan menanggung akibatnya. Kalian berdosa. Hanya kalimat itu yang terucap dari mulut gendis. Apa maksudmu? Siapa kamu? Pandangan Ayu mulai kabur. Tubuhnya pun terasa dingin meski terbalut baju tebal. Dalam sekejap, pandangannya berpindah ke arah danau yang mendadak nyaring bunyinya. Dari tepian danau, air meluap-luap keluar seolah dilempari benda berat. Ayu sudah tak kuasa menahan diri. Pandangannya berangsur-angsur kabur. Ia merasa seluruh tubuhnya lepas. Akhirnya ia tak sadarkan diri dengan tangan yang masih dicengkeram erat oleh gendis. Di sisi lain, Anton masih sibuk mengecek saklar lampu di belakang rumah. Sedari tadi tangannya sibuk mengutak-atik berharap lampu yang baru saja ia ganti bisa menyala. Tak lama kemudian, suara luapan air di tepi danau kembali terdengar, namun Anton masih tidak memperdulikannya. Kacau nih kalau nggak bisa nyala. Tanggung udah sampai sini juga, geram Anton dengan penerangan terbatas dari senter kecil yang ia genggam. Ia memilah-milah kabel yang ia duga tidak berfungsi lagi. Beberapa lampu di sudut-sudut rumah sudah ia ganti dengan yang baru. Akan tetapi tetap saja tak mau menyala meski Anton sudah mengecek saklarnya berulang kali. Tadi rusak, seharusnya masih berfungsi dengan layak. Anton pun berdecak. Ia memalingkan wajah ke arah suara air yang mulai mengganggu telinganya. Apaan sih malam-malam gini? Ia berpaling pelan sambil berteriak. Ayu, gendis, kalau mau main air besok aja dong, jangan sekarang. Sontak Anton melotot, mulutnya terbuka lebar, jantungnya pun berhenti sepersekian detik. Ketika tak mendapati seorang pun berada di tepian danau, ia melirik ke sekitaran. Barangkali Ayu dan gendis memang sengaja usil. Yuk, gendis, jangan bercanda deh. Selangkah demi selangkah Anton mendekat ke arah danau. Beneran bukan Ayu tuh gendis. Tak ia dapati seorang pun berada di sana. Spontan Anton menoleh ke belakang, tepat di mana mobilnya terparkir. Pintu mobil itu sudah terbuka dengan kaki Ayu yang separuh menjuntai keluar. Ayu! Anton berlari tunggang langgang menghampiri mobil tersebut. Degup jantungnya sudah tak beraturan. Melihat posisi Ayu yang mencurigakan, ketakutan kembali menjalar. Bulu kuduknya ikut menegang manakala suara luapan air danau kembali terdengar. Yuk, ayo bangun yuk. Sambil menepuk pundak Ayu, Anton baru menyadari ada yang salah dengan pergelangan tangan wanita itu. Astaga, apa yang terjadi? Sungguh Anton tak mengerti apa yang sudah terjadi pada Ayu hingga ia sampai tak sadarkan diri. Pergelangan tangannya berlumuran darah berasal dari 4 titik luka yang entah disebabkan oleh apa. Sementara itu gendis masih tertidur pulas di belakang kursi kemudi. Anton boleh merasa ada yang tidak beres. Ia segera membawa tubuh Ayu dan gendis untuk masuk ke dalam rumah. Keadaan rumah masih begitu gelap. Segala perkakas masih tertutup kain putih, juga belum dibereskan. Keadaan tak memungkinkan Anton untuk membereskan satu rumah agar siap malam itu juga. Dengan terpaksa, ia menggunakan ruangan apa adanya yang dirasa tak begitu berantakan dan berdebu untuk merebahkan Ayu serta gendis. Ayu direbahkan di samping gendis yang masih tertidur pulas. Anak itu wajahnya semakin pucat, bibirnya juga membengkak dan membiru. Melihat kondisi gendis yang sedemikian rupa membuat Anton semakin kebingungan. Ditambah dengan pergelangan tangan Ayu yang belum diobati, Anton tak tahu harus berbuat apa sebab sebelumnya ia tak pernah berurusan dengan obat mengobati seseorang. Selama ini semua urusan rumah termasuk hal-hal kecil sekalipun hanya Ayu yang mengerjakan. Pria itu terduduk lesu di atas kursi lapuk yang menghadap ranjang di mana Ayu dan gendis direbahkan. Sial, kenapa harus ada masalah kayak gini sih? Anton berdecak pelan. Ia mengurut dahi yang sebenarnya tak terasa nyeri. Dalam sekejap, keinginan serta bayangan bahagia akan kepindahan mereka lenyap begitu saja. Belum juga sehari mereka di sana, namun harus dihadapkan dengan berbagai keadaan di luar perkiraan.
Tatkala Anton berkutat pada keresahannya sendiri, lagi dan lagi terdengar luapan air danau yang bertambah kencang, seolah danau itu tengah ditimpa benda berat berkali-kali. Dari jendela kamar yang menghadap langsung ke arah danau, Anton memusatkan pandangannya ke sana. Ia pun mencari asal suara yang ditimbulkan. Gak mungkin, gak mungkin air yang meluap tanpa sebab, batin Anton. Anton berjingkat. Ia sontak berpaling dari danau, hendak mencari suara benda terjatuh barusan. Semakin terkejut lagi ketika ia mendapati gendis yang sudah bangkit dari ranjang. Anak itu berdiri di sudut ruangan membelakangi Anton. Rupanya suara yang Anton sangka benda terjatuh itu berasal dari gendis. Sikap gendis semakin lama semakin aneh. Entah apa yang membuatnya tanpa sadar membentur-benturkan kepala pada dinding di sudut ruangan. Mendapati perlakuan gendis yang janggal, Anton segera memaki kencang. Ia pun segera berlari menghampiri gendis yang terus saja membenturkan kepalanya. Gendis! Ia segera merengkuh tubuh gendis, membawa gendis kembali ke ranjang. Gendis, sadar, sadar gendis nak. Di atas pangkuan Anton, gendis masih terpejam. Dahinya kini penuh dengan luka goresan dengan darah segar yang baru saja muncul akibat benturan. Anton mulai merasa kejanggalan-kejanggalan yang datang bukanlah kebetulan, apalagi tingkah gendis yang mencurigakan. Nah, bangun nak. Suara Anton mulai gemetar. Peluk keringat tak henti-henti membanjiri pelipis dan seluruh punggungnya, disusul pula air mata yang enggan untuk diseka. Gendis. Ia terus menepuk pipi gendis, berharap anak itu segera sadar. Namun, bukannya sadar, justru kondisi gendis semakin memprihatinkan. Tubuh anak itu demam. Setelah direbahkan, gendis menggerutuk seolah kedinginan. Dalam sekejap, malah merubah ketenangan Anton. Ia gelagapan sebab tak mampu mengurus gendis, juga Ayu yang masih belum sadar. Di atas ranjang yang sempit, Anton memaksakan diri ikut merebah di antara Ayu dan gendis. Tangis membawanya masuk dalam alam bawah sadar. Ia tertidur lelap tanpa mengindahkan Ayu dan gendis yang belum mendapat penanganan. Esok pagi, suara berisik dari alat dapur menggugah tidur Anton. Tak berselang lama, sentuhan lembut membelai rambutnya yang lusuh dan kusut. Mas, bangun yuk, makan dulu. Disusul dengan suara wanita yang berhasil membangunkannya. Tepat di samping Anton, Ayu sudah berdiri dengan celemek yang menutup dada. Aroma semerbak bahan masakan merayu cupingnya. Pagi itu sungguh berbeda dengan semalam. Seolah keadaan yang membuatnya merasa buruk semalam tak pernah terjadi dalam hidupnya. Tanganmu udah nggak apa-apa? Ayu tersenyum kecil sembari mengusap pergelangan tangannya yang sudah terbalut perban. Gak apa-apa. Kenapa bisa luka? Kamu habis ngapain semalam saat aku sedang mengecek saklar? Anton pun bertanya-tanya, entah mengapa ia merasa luka di pergelangan tangan Ayu tidak wajar adanya. Ayu melotot terkejut. Ia sontak menyembunyikan tangan yang hendak digapai oleh Anton. Tiba-tiba gelagat Ayu berubah. Pandangan matanya beralih ke sembarang tempat. Mulutnya berkomat kamit sambil berucap terbata. Enggak, bukan apa-apa. Aku balik masak. Aku tunggu di meja makan. Wanita itu lantas berlari terbirit-birit menuju tempat semula ia berada. Tentu tingkah Ayu barusan menimbulkan tanda tanya baru bagi Anton. Merasa ada yang tidak beres, ia pun berniat untuk mencari tahu kejanggalan semalam. Di meja makan, Ayu sudah menyiapkan berbagai masakan dari sayur mayur dan lauk pauk yang mereka bawa dari kota. Dengan senyum mereka, Ayu menyiapkan sepiring nasi untuk Anton, kemudian sepiring nasi untuk gendis. Silakan makan, ujar Ayu. Oh iya mas, siang nanti tolong ke kota untuk beli bahan masakan ya. Nanti aku kasih catatannya. Tambahnya kemudian. Anton hanya mengangguk. Walau senyatanya ia tak menangkap betul perintah Ayu barusan. Sedari tadi mata Anton lekat pada anak yang duduk di sampingnya. Ia baru menyadari sesuatu. Ya, ada yang salah dengan gendis. Luka goresan semalam mendadak menghilang. Dahi anak itu benar-benar bersih dan mulus seperti sedia kala. Sontak Anton menghentikan kunyahannya. Ia cekal wajah gendis dengan segera. Lukamu hilang kemana? Tanya Anton sedikit terkejut. Gendis terdiam memandangi Anton keheranan. Kemudian ia menggeleng pelan. Gendis kan gak apa-apa. Mas, ada apa sih? Anton hampir gila dibuatnya. Yuk, semalam Gendis ini dahinya luka. Ayu mengernyit.
Semalam Gendis nggak apa-apa kok, jawab Ayu dengan yakin. Enggak yuk, kamu udah tidur semalam. Gendis itu bentur-benturin kepalanya ke dinding. Serius, aku serius yuk. Anton tak ingin kalah dengan Ayu sebab ia dengan sadar mendapati Gendis anaknya yang bertingkah aneh semalam. Aneh kamu mas, semalam itu kan kita tidur bertiga. Pas aku bangun si Gendis masih di samping kita kok. Nggak ada luka di dahinya. Ngelindur kamu. Ayu segera bangkit dari duduk. Lantas ia mendekat pada Gendis. Dilihatnya seluruh tubuh Gendis untuk memastikan yang dikatakan Anton itu benar. Mana? Gak ada mas. Anton melotot tak percaya. Sungguh semalam itu aku beneran lihat Gendis bentur-benturin kepalanya. Kamu gak ingat nak? Gendis dengan polos menggeleng. Gendis semalam tidur, Gendis ngebentur-benturin kepala di dinding. Seketika ia melemparkan senyum tipis kepada Anton. Anton berjingkat. Ia bangkit lalu menjauh dari keduanya. Tatkala menatap wajah Gendis dengan senyum tipisnya, ia merasa semakin ketakutan. Sempoyongan Anton kembali ke kamar. Ia mengambil kunci mobil dalam jaket yang semalam ia kenakan. Ia buru-buru lari menghampiri tempat di mana mobilnya terparkir. Mas, pekik Ayu tadi raukanya. Deru mesin mobil sudah terdengar. Anton mulai menjauh dari rumah dengan mobil yang ia kendarai. Entah hendak kemana tujuan ia pergi. Terhitung lama Anton meninggalkan rumah. Sejak matahari mulai meninggi hingga hampir tenggelam, ia pun pulang dengan membawa segala kebutuhan yang tadi dipesan oleh Ayu. Ketika mobil yang ia kendarai mulai masuk ke hutan menuju jalan berkelok-kelok untuk tiba ke rumah, semburat jingga tak lagi ada. Tenggelam bersama segala kehidupan menjelma menjadi malam yang mencekam. Sorot lampu mobil Anton lantas memudar. Ketika ia sampai di tempat tujuan, rumah yang baru terhitung sehari mereka tempati itu masih gelap gulita. Entah karena gerangan apa, lampu yang sudah ia ganti tak ingin menyala. Ayo, yuk, bantuin aku turunin belanjaan nih. Pekik Anton yang sudah berdiri di belakang bagasi mobilnya. Kedua tangan Anton sibuk dengan kantung-kantung belanjaan yang tak terkira banyaknya. Sementara kedua matanya terus melirik ke dalam. Ia sedikit heran mengapa sudah malam pintu rumah malah terbuka lebar. Yuk, bantuin bawa belanjaan dong, pekik Anton sekali lagi. Namun tak ada jawaban dari dalam. Bahkan suara celotehan Gendis sekalipun enggan terdengar. Anton tak ingin ambil pusing. Dengan segala keraguan dalam hati, ia memutuskan membawa kantung belanjaan itu masuk sendiri. Kantung belanjaan itu ia letakkan di atas meja. Entah mengapa kini ia merasa enggap ketika berada di dalam rumah. Yuk, ia tarik sebuah kursi lalu duduk di atasnya. Masih tak ada jawaban dari Ayu. Keadaan rumah benar-benar sepi dan gelap. Ketika pikiran Anton berkutat pada pintu yang setengah terbuka di hadapannya, tiba-tiba saja suara luapan air membuyarkan pikirannya. Anton terenjang. Ia lantas berlari menuju pintu tersebut. Yuk! Mata Anton terbelalak, bukan sebab mendapati sesuatu mengerikan di hadapannya, tetapi sebab merasa janggal dengan suara luapan air yang sejak kemarin ia dengar. Yuk, bangun yuk, gugah Anton segera. Sementara itu Ayu sudah tertidur pulas dengan mendekap Gendis. Apa sih mas? Kamu kemana aja? Kau baru pulang? Ayu masih setengah sadar, dikejutkan dengan kehadiran Anton yang sudah bermandikan keringat, juga dengan keadaan seluruh rumah yang gelap. Lantas Ayu terduduk, ia mengusap-ngusap mata. Mas, kok gelap? Pertanyaan Ayu membuat Anton kebingungan. Sejak tadi kamu yang ada di rumah, Yuk. Aku nggak tahu apa-apa. Dan lagi di pintu depan, kenapa dibiarkan terbuka sampai malam? Anton berkacak pinggang, keresahannya itu tidak dapat terbendung lagi. Ayu menggeleng pelan, raut wajahnya berangsur pucat. Ia mengerutkan dahi sambil mengangkat kedua bahu. Aku nggak tahu mas, tadi rumah masih terang, pintu juga sudah aku kunci. Lantas pandangannya beralih pada anak yang masih tertidur pulas di atas ranjang. Sewaktu kamu pergi, aku dan Gendis main di pinggir danau, tapi terdengar suara Ayu yang gemetar. Tapi apa Yuk? Gendis tiba-tiba jatuh ke danau. Tiba-tiba mas, Anton semakin membelalak. Ia menepuk dahi amat kencang. Jatuh tiba-tiba? Nggak mungkin Yuk, pasti kepleset. Ia buru-buru mendekati Gendis. Panas Yuk, tubuhnya panas. Sejak sore panas sebelum turun.
Dan lagi gendis tadi ngamuk gak kayak biasanya. Anton merasa ada yang tidak beres semenjak mereka pindah ke sana, mulai dari kejanggalan awal sewaktu mereka dalam perjalanan, lalu perihal gendis sekarang. Kita harus pergi dari sini. Pergi? Mau kemana, Mas? Emangnya kamu punya uang buat sewa kontrakan? Ayu bersungut-sungut mengatakan itu kepada Anton. Sejak awal niat kepindahan mereka ke sana memang tanpa persetujuan Ayu. Ia cukup puas mengetahui Anton yang resah karena mulai sadar dengan kesalahannya mengajak mereka tinggal di rumah tersebut. Aku nggak punya, Yuk. Aku nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita di sini terus, yang ada makin parah, sentak Anton. Lagi pula niatmu sendiri kan yang membawa kita kemari. Sekarang sudah tahu kondisinya begini baru mau pindah, dan tanpa persiapan lagi. Anton terduduk penuh penyesalan di samping Ayu yang melirik kondisi gendis yang kian mengkhawatirkan. Aku ngerasa dia nggak beres, Yuk, ujar Anton. Aku sudah tahu. Sore tadi sejak gendis tiba-tiba mengamuk. Sebenarnya itu dia kesurupan, Mas. Anton tercengang. Yang benar, Yuk. Ayu mengangguk mantap. Iya, Mas, aku nggak bohong. Lantas Anton mencekal tangan Ayu. Dibawanya wanita itu keluar dari kamar. Aku nggak tahu kenapa jadi kayak gini, Yuk. Tapi ini aneh. Terdengar isak tangis Ayu yang tengah menunduk. Ia menggigit jari, kemudian mondar-mandir gelisah. Kan aku udah bilang, Mas, ngapain kita pindah ke sini? Sekarang kalau udah kayak gini mau gimana? Kalau gendis kenapa-napa, kamu mau tanggung jawab? Lenguh lesu dari Anton menandakan keresahan. Yuk, dengerin aku dulu dong. Ia tarik kursi di meja makan, lalu membiarkan Ayu duduk di sampingnya. Duduk dulu, ada yang mau aku bicarakan. Rumah ini adalah peninggalan Bapak. Perlu kamu tahu, Yuk, apa yang gak pernah aku ceritakan padamu. Sebenarnya, semenjak aku kuliah dan meninggalkan rumah, udah sering ada laporan dari keempat kakakku tentang kondisi rumah. Anton mulai bercerita, mengulas kilas balik yang tak pernah ia katakan pada Ayu sebelumnya. Maksudnya apa, Mas? Gubrak! Baru saja Anton membuka suara, namun ada yang terpanggil karena niatnya benda dari dapur terjatuh. Entah karena apa, perasaan Anton pun kian memburuk. Sedari tadi, ia hanya menelan ludah. Tiba-tiba saja lidahnya keluh untuk bercerita lebih lanjut. Ia melirik ke kanan dan ke kiri. Barangkali ada sesuatu yang tadi inginkan datang pada mereka. Tak lama kemudian, suasana menjadi hening. Jendela yang mengarah langsung ke danau berembun di luar. Kabut tebal tengah mengepung. Sekali lagi Anton menelan ludah. Kamu tahu, keempat kakakku itu perempuan. Gak ada yang bisa bertindak kalau ada sesuatu selain Bapak. Perbincangan jadi mencekam. Aku tahu, Mas. Memang apa yang terjadi di rumah selama kamu gak di rumah. Keempat kakakku itu mengaku mendapati perempuan jalan di pinggir danau setiap malam-malam tertentu. Dan gak cuma itu, kadang mereka merasa diteror. Sewaktu ibu masih sehat, selang beberapa saat setelah kejadian teror berlangsung, mendadak ibu stroke karena jatuh dari kamar mandi. Dan gak berselang lama, ibu tiada. Beber Anton berterus terang. Sedangkan keberadaan Bapak, keempat kakakku saja gak pernah tahu dia kemana. Selama rumah ini penuh teror, dan setelah ibu tiada, semakin kacau. Ayu memperhatikan Anton bercerita dengan seksama. Hanya respon terkejut yang ia berikan karena tidak menyangka. Setelah ibu tiada, gantian Bapak yang suka kesurupan. Setiap malam juga terdengar suara luapan air. Kalau kamu pernah dengar kemarin, sejak saat itu aku sering pulang ke rumah karena keempat kakakku mulai tidak tahan. Dan malam terakhir puncak teror perempuan di pinggir danau, pagi harinya Bapak meninggal. Gandir, Yuk. Ayu mendelik, mulutnya terbuka lebar, segera dibungkam dengan tangan. Astaga, yang benar, Mas. Anton menatap Ayu dengan sorot mata lesu. Benar, Yuk. Di kamar kita tepatnya Bapak gandir. Apa ada hubungannya dengan ini? Kamu tahu apa penyebabnya? Tanya Ayu. Aku nggak tahu, Yuk. Sungguh. Setelah Bapak meninggal, kami pindah ke segala penjuru daerah. Dan anehnya, walau kami nggak punya pengalaman apa-apa dalam pekerjaan jalan kami, keuangan kami selalu dipermudah. Tapi nggak untuk sekarang. Kali ini Anton meneguk ludah amat beratnya. Ia menopang dagu dengan kedua tangan. Terdengar pula lenguhan nafasnya yang resah. Sedangkan Ayu tak berkutik. Di sisi lain, Anton merasa janggal. Namun di sisi lain pula, Ayu tak menjumpai kejanggalan di balik cerita Anton barusan. Dalam diam, mereka merenung. Keadaan hening itu lantas buyar ketika terdengar hentakan dari dalam kamar. Puh!
Mata keduanya langsung terfokus pada pintu kamar yang tengah dibuka paksa. Anton mendapati semakin lama engsel pintu hendak lepas. "Yuk, gendis yuk," kata Anton lirih. Ia segera bangkit. Brak! Brak! Langkah Anton beradu dengan degup jantung yang tak beraturan. Ia begitu ketakutan meski sebenarnya ia tahu betul di dalam ada gendis yang tadi tertidur pulas. Anton semakin mendekat sedangkan pintu di hadapannya kini berhenti dibuka paksa. "Gendis? Tok tok tok. Tok tok tok." Nah, Anton mendekatkan telinga pada permukaan pintu. Gendis mau keluar, masih tak ada jawaban. Sampai-sampai ia dengar suara samar-samar dari balik pintu. "Kalian bakal mati. Mati. Mati." Mata Anton melotot. Ia sigap dengan tangan kekarnya menghantam pintu. "Gendis!" Brak! Melihat gelagat Anton barusan membuat Ayu khawatir, apalagi sejak Anton memanggil gendis dan tak ada jawaban dari dalam. "Mas, kenapa? Kenapa dengan gendis?" Diam dulu yuk." Anton fokus menobrak pintu yang enggan terbuka. Kalian bakal mati. Kalian bakal mati." Bisikan yang tadi Anton dengar sekarang bertambah kencang, namun jelas-jelas suara itu bukanlah suara gendis, melainkan suara wanita dewasa yang terdengar parau. Brak! Tatkala pintu terbuka, betapa terkejutnya Anton mendapati gendis yang sudah tergeletak di lantai. Tubuhnya kejang, dari garis bibirnya terdapat busa putih seperti orang keracunan. Kemudian baju yang ia kenakan terkena bercak darah. Entah karena sebab apa, gendis sudah kejang-kejang dengan mata yang terbuka lebar tapi seluruh putih tanpa pupil. Ayu terisak-isak memeluk tubuh gendis. "Gendis, aku harus memastikan perbuatan Bapak di masa lalu. Ayo ikut aku." Wajah Anton tegang. Ia buru-buru mengambil jaket juga kunci mobilnya. Tanpa mengindahkan Ayu yang masih menangis memeluk gendis. Degapan Ayu tak ingin lepas dari gendis yang kondisinya semakin buruk. Ia menangis histeris, masih tak mengerti dengan niat apa yang hendak Anton lakukan malam itu juga. "Yuk cepat, ini penting. Kalau kamu masih mau gendis selamat, kamu harus ikut aku." Tatapan mata Anton memerah antara menahan amarah dan menahan tangis melihat kondisi gendis. Tanpa aba-aba, ia mengambil alih tubuh gendis, lantas dibawanya anak itu ke dalam mobil. Mesin mobil sudah menderu-deru. Sorot lampu memancar, memecah kegelapan yang memerangkap. Satu harapan yang Anton bawa malam itu juga menuju rumah salah seorang wanita parubaya, tempat dahulu kala bapaknya memulai semuanya. "Cepat yuk." Ayu berlari dengan nafas memburu serta resah yang ia tahan. Air mata belum usai menetes membasahi pipinya. Tepat pukul 9 malam mereka memulai perjalanan ke suatu tempat yang tak kalah jauh jaraknya. Kembali lagi keduanya melintasi hutan jalan yang berkelok-kelok tanpa sedikit pun penerangan. Hanya sorot lampu mobil yang dapat mereka andalkan. Di kursi belakang, Ayu sigap memegangi gendis yang memberontak secara tiba-tiba. Ia tidak lagi kejang seperti semula tetapi memberontak, memaki, juga melontarkan segala perkataan yang membuat keduanya merasa ngeri. "Mas, kamu mau bawa gendis kemana?" Lirih suara Ayu yang sudah tak kuasa menahan gendis yang mulai melukainya. Anak itu semakin brutal. Tak jarang ia menggigit serta mencakar Ayu. Dari kegaduhan di belakang kursi kemudi, Anton memutuskan untuk mempercepat laju mobilnya sebab ia tahu kondisi gendis harus segera ditangani oleh ahlinya. Ayu merintih, semakin tak kuasa menahan sakit. Ia genggami tangan yang bertambah banyak lukanya. "Cepat mas, aku nggak tahan." Mendengar rintian Ayu, mendadak gendis terdiam. Anak itu mendongak, matanya melotot sambil tersenyum menyeringai. Tak disangka-sangka, sesuatu lantas terjadi pada Ayu. Gendis dengan bengis mencekik leher Ayu sekuat tenaga. "Mati, mati, kalian bakal mati." Anton membanting setir. Ia tak peduli berapa kilometer lagi perjalanan mereka sampai pada tujuan. Kondisi Ayu lebih penting saat ini. "Ayu!" Anton berpindah ke kursi belakang. Mas, mata Ayu sudah melotot. Wajahnya membiru kehabisan napas sebab jalan pernapasannya tersengal. Sekuat tenaga Anton melepaskan tangan gendis dari leher Ayu. "Ini bukan gendis yuk, bukan gendis. Cepat pindah ke kursi depan."
Ayu melompat. Ia berpindah ke kursi depan sedangkan Anton mengambil alih Gendis. Tali-tali yang ada di bagasi segera ia lekatkan pada kedua tangan dan kaki Gendis. Perjalanan masih panjang. Belum usai rimbunnya hutan mereka lintasi, ditambah lagi mengejar waktu yang semakin larut, Anton bersungut-sungut sepanjang jalan. Ia masih berharap Gendis bisa diselamatkan. Sekitar 2 jam lamanya, akhirnya mereka pun tiba di Ungaran, rumah seorang dukun wanita Parubaya, tempat yang pernah dikunjungi bapaknya. Rumah wanita itu sama saja dengan peninggalan keluarga Anton yang jauh dari pemukiman, masih tertutup hutan yang ribut. Bahkan tak sembarang orang yang tahu rumah wanita Parubaya itu. Namanya Ma Ito. Entah apakah ia masih hidup atau tidak, sebab terakhir kali ia ke sana ketika usianya menginjak remaja. Namun ia begitu yakin akan bertemu dengan seseorang yang dicarinya. Rumah siapa ini, Mas? Anton tak menggubris pertanyaan Ayu. Ia terus melangkah sembari menggendong tubuh Gendis. Tok tok tok, tok tok tok. Ma Ito, tolong kami, Mak. Hening, tapi bau semerbak kemenyan menguar dari dalam, pertanda bahwa masih ada seseorang. Anton memberanikan diri, mengetuk lagi pintu rumah tersebut. Ma Ito, ini Anton, Mak, anak Pak Subar. Barulah pintu itu dibuka dan benar saja, ternyata Ma Ito masih hidup. Wanita Parubaya yang penampilannya masih sama, berkebaya, berambut putih lengkap dengan kinang yang ia kunyah sehingga bibirnya memerah. Ada apa kamu kemari? Tanya Ma Ito. Pandangan matanya lekat pada anak yang sedang digendong oleh Anton. Saya harus memastikan sesuatu, Mak. Dan ini anak saya. Saya yakin pasti ada kaitannya dengan Bapak. Tolong kami, Mak. Ma Ito tampak terkejut. Tanpa basa-basi, ia mempersilahkan mereka masuk. Diletakkannya tubuh Gendis di atas dipan. Kenapa anak itu? Tanya Ma Ito. Entahlah, Mak. Sudah bertingkah aneh sejak saya pindah ke rumah lama, rumah Bapak. Dan sore tadi anak ini terjatuh ke danau, makanya jadi bertambah aneh. Beber Anton. Ma Ito menggeleng. Duh. Sulit, Anton. Kamu sudah memanggil sesuatu yang seharusnya tidak kamu panggil, kata Ma Ito. Ada harga yang harus dibayar, ada sesuatu yang harus dikorbankan, tambahnya. Keadaan semakin menegang. Tak henti-hentinya Anton mengelus tengkuknya yang mendadak terasa sejuk. Apa maksudnya, Mak? Ma Ito menyiapkan cawan yang entah apa isinya, yang pasti itulah sarana ia untuk mengobati Gendis. Kalau mau diputus persekutuannya, kamu itu harus mengorbankan sesuatu. Entah itu kekayaan keempat kakakmu termasuk denganmu, atau anak ini yang jadi korban. Sepertinya kecurigaan Anton benar. Selama ini, selama dia jauh dari rumah, hingga kejadian-kejadian janggal yang menimpa keempat kakaknya, termasuk kematian kedua orang tuanya. Kaitannya dengan Bapak, benar, Mak? Ma itu mengangguk. Benar, kamu harusnya sudah tahu kenapa jalanmu dan keempat kakakmu selalu dipermudah. Tapi apakah kamu merasa akhir-akhir ini kamu kesulitan? Anton mendongak lantas mengangguk mantap. Ya, Mak, saya merasa begitu, Mak. Itulah sebabnya, Anton, bapakmu menumbalkan ibumu demi kesejahteraanmu dan keempat kakakmu. Dan asal kamu tahu, Anton, perbuatan bejat bapakmu setelah kematian ibumu lah yang membawa roh jahat melekat pada anak ini. Anton terenyak. Begitu pula Ayu yang tidak menyangka-nyangka Anton membelalak. Air mata berlinang begitu saja ketika ia merasa nyeri menusuk ulu hati. Apa yang Bapak lakukan, Mak? Tadi jawaban. Keraguan tergambar jelas dari wajah Ma Ito. Sementara itu, tangannya sibuk melepas ikatan tali di kedua tangan serta kaki Gendis. Ma Ito memulai suatu ritual untuk memutus persekutuan dengan akhir kepahitan. Bapakmu membawa wanita, Anton, sehari setelah kematian ibumu. Dan wanita itu adalah mantan kekasih bapakmu. Dan dia jugalah yang menjadi tumbal berikutnya. Tapi bapakmu pintar. Setelah dibunuh, wanita itu ditenggelamkan ke dalam danau. Cerocos Ma Ito yang membuat Anton dan Ayu tercengang
Mereka tak bisa menerka dari mana Ma Ito mengetahui perbuatan bejat itu, seolah menerawang jauh ke masa lampau yang mustahil dilakukan oleh sembarang orang. Dia dendam juga dengan makhluk persekutuan bapakmu yang terus meminta tumbal. Maka dari itu, kamu harus mengorbankan salah satu untuk memutus persekutuannya, Anton. Tapi, aku rasa semua akan berakhir di sini. Anakmu, kekayaan keluargamu bakal berakhir di sini, Anton. Sudah tidak bisa diselamatkan. Anton tak sanggup lagi untuk berdiri. Ia bertekuk lutut, seluruh tubuhnya mendadak lemah seolah mati rasa. Ia merengkuh Ayu yang sudah terduduk lesu di sampingnya. Segala ketakutannya tumpah. Rasa penyesalan serta rasa bersalahnya pada Ayu tak dapat lagi dibendung. Bahkan ketika sesuatu yang tak disangka-sangka terjadi atas sanksi perbuatan yang tidak ia lakukan di masa lalu. Memang bukanlah ia yang memulai, namun ialah yang harus menanggung karmanya, melepas seluruh harta benda yang ia punya setelah ditimpa berbagai cobaan berat beberapa bulan ke belakang, juga dengan anak satu-satunya yang tak bisa diselamatkan. Gendis, rohnya sudah jauh di bawah. Mak tidak bisa menyelamatkannya. Kalimat itulah yang menjadi penghujung kisah hidup Anton yang runtuh dalam semalam. Segala indah angannya yang baru saja ingin ia bangun setelah ia menyia-nyiakan Ayu selama 15 tahun pernikahan lenyap begitu saja. Akan tetapi, kemalangan serupa tak hanya dirasakan oleh Anton saja. Keempat kakaknya ikut pula merasakan sesuai dengan sanksi atas sebuah persekutuan, termasuk karma dari perbuatan buruk bapaknya di masa silam. Pada akhirnya, mereka lah yang menerima karma sebagai bayaran bagi mereka yang tersisa di dunia. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Misty ini. Sekali lagi mencekam banget. Bagaimana keluarga kecil Anton ya, Anton dan istrinya Ayu dan juga Gendis anaknya nih melakukan perjalanan untuk menuju ke rumahnya. Ini parah banget sih Anton ya. Udah rumahnya terpencil, angker pula ya dari keteledoran dia. Ayu sebagai istri kan juga sudah punya apa ya, feeling seorang istri kuat ya. Di situ dia kayak ada sesuatu yang gak baik nih, ternyata benar, dan di sini sangat disesalkan. Akhirnya Gendis, anak daripada Anton ini dia harus kehilangan Gendis karena merupakan tumbal terusan dari pesugihan yang sudah dilakukan orang tuanya di masa lalu. Kembali lagi pesugihan, dan bagaimana sekali lagi ya, orang-orang ini tidak berpikir apa yang dilakukannya itu. Jadi apa yang dilakukan mau baik mau buruk kadang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi ini akan berimbas kepada keturunan. Jadi ini yang mungkin kadang-kadang orang yang dia mikirin dirinya sendiri aja atau mikirin dia sama anaknya ya, tanpa memikirkan yang lain-lain. Jadi yang penting saya dan keluarga besar saya kaya raya, banyak harta, tapi ternyata itu imbasnya cukup buruk. Ya, semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan mari kita buang yang buruk-buruknya. Terima kasih kepada Misty nih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, silakan bisa dituliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya saling menyapa. Silakan juga, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila berkenan mungkin dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.